Halo, selamat malam teman-teman. Di malam yang santai ini, saya ingin mengulas tentang ada ide atau ada unek-unek dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE. Secara pribadi saya menyambut baik keinginan dari Bapak Presiden tersebut dengan alasan beberapa hal. Yang pertama, sudah saatnya kita membangun budaya kritik yang konstruktif, budaya kritik, bahkan kritik yang sangat pedas, sangat tajam kepada pemerintah untuk menjadi alat kontrol terhadap kebijakan-kebijakan atau sikap-sikap pemerintah dengan kebijakan-kebijakannya, dengan pilihan-pilihan politiknya, sehingga kebijakan dan pilihan politik tersebut betul-betul menjadi pilihan politik yang eh, berpihak kepada rakyat. Yakinlah bahwa kita sudah cukup lama hidup dalam alam merdeka yang harusnya masyarakat diberikan ruang yang lebih luas, budaya demokrasi kita, keleluasaan untuk berpendapat, berekspresi, jangan dibatasi. Setajam apapun kritik yang diberikan pada pemerintah, itu adalah bentuk perhatian, bentuk kontribusi dari rakyat di dalam proses pembangunan demokrasi. Sehingga beberapa ketentuan-ketentuan hukum, beberapa pasal-pasal yang disebut dengan Artikeln atau pasal karet yang bisa dimanfaatkan untuk membungkam para pengkritik, para oposan, para tokoh-tokoh masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pembangunan, itu hendaknya ditepis atau hendaknya dihapus atau dekriminalisasi. Jadi semua ketentuan, semua pasal-pasal yang ada di semua undang-undang yang berbau Artikeln atau berbau pasal-pasal karet itu dihapus atau direvisi untuk membangun budaya kritik, untuk membangun budaya demokrasi, untuk membangun budaya keterbukaan, transparansi, dan keikutsertaan masyarakat di dalam proses membangun negara ini yang kita cintai. Sehingga ide tersebut saya kira cukup baik, kita dukung. Semoga Pak Jokowi serius di dalam ide tersebut. Yang kedua, saya sependapat bahwa pencemaran nama baik atau semua pasal-pasal yang berbau pencemaran nama baik itu tidak menjadi pasal-pasal kriminal, sehingga orang-orang yang merasa direndahkan atau merasa dicemarkan nama baiknya ini tidak menempuh jalur hukum kejahatan, karena mencemarkan nama baik atau merendahkan martabat orang ini adalah urusan privat, tidak lagi berada di urusan publik. Sehingga bagi siapa yang merasa direndahkan atau merasa dicemarkan nama baiknya, itu hendaknya tidak menggunakan pasal kriminal, tidak menggunakan pasal kejahatan untuk menjerat atau untuk membungkam seseorang. Tapi jika seseorang merasa direndahkan atau merasa dicemarkan nama baiknya, maka ini masuk pada urusan privat. Dia boleh mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum secara perdata, dia bisa minta ganti rugi gitu. Jadi tidak menjadi pasal atau perbuatan kriminal atau perbuatan kejahatan karena dia masuk dalam privat, tidak boleh diatur dalam hukum publik. Nah, yang ketiga, sebetulnya di beberapa negara setidaknya terdapat 50 negara yang sudah mendekriminalisasi pasal-pasal pencemaran nama baik ini. Mereka rata-rata menganggap pencemaran nama baik bukan lagi kejahatan, tetapi ini adalah urusan privat, urusan antara orang yang mencemarkan dan yang dicemarkan, masing-masing menempuh jalur perdata. Bisa saja orang yang merasa dicemarkan nama baiknya itu menempuh meminta ganti rugi karena telah dicemarkan nama baiknya melalui
gugatan perdata perbuatan melawan hukum di pengadilan. Sehingga ke depan budaya kritik, budaya memberikan kritik pedas terhadap orang lain, terhadap penguasa, terhadap pemimpin, ini tidak lagi menjadi satu perbuatan kejahatan, tapi ini adalah satu perbuatan perdata, satu perbuatan yang bisa korbannya bisa menuntut ganti rugi. Nah, jika yang dikritik adalah penguasa, adalah presiden atau para pejabat-pejabat publik, maka anggaplah ini sebagai pupuk, sebagai obat yang bisa menyembuhkan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat di tengah masyarakat, bukan sebuah kejahatan. Jadi semoga Bapak Jokowi serius dan kita perlu menyambut baik ide untuk mendekriminalisasi pasal-pasal tentang kritik, tentang pencemaran nama baik, sehingga ke depan pasal-pasal ini tidak lagi ada di ranah hukum kita dalam hukum kejahatan, tetapi berada di ranah hukum perdata, sehingga orang akan menjadi bebas untuk memberikan masukan kepada pemerintah, memberikan kritik kepada penguasa, sehingga budaya demokrasi, budaya elegan, budaya keterbukaan, budaya bebas untuk memberikan pendapat ini betul-betul tidak diancam oleh pidana, tidak takut dengan penangkapan oleh polisi, sehingga kita lebih nyaman dalam hidup bernegara kita di Indonesia ini. Sudah saatnya sekarang kita menghentikan kriminalisasi terhadap pengkritik, terhadap kebebasan berpendapat, sehingga kehidupan berdemokrasi kita menjadi lebih sehat. Demikian, semoga bermanfaat.